ya. Halo, selamat malam Ko. Oke, halo Kak Mary. Oke, suaranya cukup jelas ya Ko ya? Aman, aman. Iya, baik. Jadi kawan Visto, kita punya narasumber yang cukup berpengalaman, bahkan sangat berpengalaman. Aku merasa seorang QWP yang memiliki kesibukan juga sepertinya edukasi kepada teman-teman. Nah, mungkin daripada aku salah informasi nih, kok bisa kenalin diri dulu, nama siapa, kesibukannya apa ke kita semuanya? Oke, halo. Nama saya Cece. Jadi teman-teman biasanya kalau di Instagram itu kenalnya namanya Koko Keuangan ya, karena memang nama Instagramnya itu. Nah, jadi saya basically sebagai seorang pengusaha, jadi ada beberapa usaha juga, ada bisnis gitu ya. Nah, sampingannya sebagai content creator dan juga investor saham salah satunya, begitu Kak. Oke. Saya juga termasuk beberapa kali nih lihat kontennya Coach Cece di FYP saya, jadi emang cukup membantu juga buat kita teredukasi lagi nih mengenai dunia finansial. Mungkin Coach Cece boleh cerita nggak sih udah berapa lama ada di dunia pasar modal, mungkin khususnya di saham? Oke, jadi kalau basically kenal sama sahamnya ya, jadi saham itu apa sih dan segala macam, itu tuh kurang lebih tahun 2017 akhir. Nah, itu pertama kali. Tahunya dari mana? Itu sebetulnya nggak sengaja. Jadi waktu itu lagi baca-baca buku gitu ya. Terus kok, jadi ceritanya waktu itu lagi tertarik tentang keuangan gitu. Nah, baca buku, ternyata banyak orang kaya atau orang sukses lah ya, itu tuh punya saham. Jadi mereka berinvestasi saham. Kan sebagai orang awam kita penasaran, saham itu apa sih gitu kan. Akhirnya belajar-belajar tentang itu. Nah, tapi kan saham itu dulu punya bisa dibilang kayak track record yang agak negatif ya. Maksudnya saham itu judi gitu kan. Saham itu harus nonton monitor terus dari pagi sampai siang kayak sore kayak gitu. Nah, akhirnya kita belajar, baca-baca buku tentang saham itu apa, belajar yang dari sumber yang benar dan terpercaya, akhirnya mulai investasi secara aktif itu 2018. Nah, sebagai pemula, waktu itu kan nggak ngerti nih, wah saham yang bagus tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi ya dulu masih ikut-ikutan. Sama seperti mungkin teman-teman kalau masih awal, biasanya kan bingung ya, wah kata orang ini bagus jadi beli ini. Ada berita bagus ini beli ini, masih kayak gitu, masih ikut-ikutan. Nah, waktu itu 2017 akhir, kebetulan ya ISG kita tuh lagi bullish. Jadi kalau nggak salah dari berapa ya, 5 ribuan sampai ke 6.500 apa 6.400 sekitar itu. Waktu itu saham berterbangan. Nah, waktu itu kebetulan karena baru masuk ya, dapat beginner luck juga. Jadi beruntung ya, wah beli ini, wah naik banyak. Wah ternyata investasi saham tuh gampang ya. Waktu itu ngerasanya gitu. Pada saat itu ya? Ya gara-gara semuanya naik kan. Ya memang karena ISG-nya lagi all time high terus gitu waktu itu. Nah, 2018 sekitar bulan Maret itu mulai pada turun. Nah, disitulah baru mulai belajar, wah kenapa kok saham sih bisa bisa turun, kenapa begini, kenapa begitu, makin banyak pertanyaan. Jadi belajarnya makin kencang justru ketika sudah tahu rasanya rugi. Kalau masih untung biasanya kita ngerasa nggak usah belajar nggak apa-apa. Ya kan, karena kan wah cuan nih gampang tinggal beli ini naik sahamnya gitu kan. Nah, ketika sahamnya rugi, barulah kita mau belajar. Nah, cuma belajar pun nggak bisa baca buku tiba-tiba hebat gitu nggak bisa. Harus ngalamin trial error, harus ngalamin rugi, harus ngalamin salah ambil keputusan. Jadi basically 2017 akhir, tapi seriusnya itu 2018 lah kurang lebih. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya Coach Cece ini bukan angkatan corona ya, karena memang ada Ya, betul, satu betul. dua angkatan corona dan udah ngerasain juga market yang lumayan gak enak di 2018 dan di 2020 ya. Iya, betul, betul. Nah, pada saat itu kan kok kayaknya nggak seperti sekarang nih. Kalau sekarang kita mau belajar saham nih banyak banget nih source-nya nih. Kalau zaman Koko dulu awal-awal nih selain dari buku, kira-kira belajar sahamnya dari mana? Iya, benar. Kalau sekarang, apalagi waktu corona kemarin ya, 2020, itu TikTok semua FYP-nya saham. IG juga semua saham gitu. Jadi benar-benar gampang banget buat belajar. Nah, waktu zaman itu kan YouTube ada 1, 2, 3 yang sampai sekarang masih ada sih teman-teman yang memang pakar-pakar saham ya. Jadi belajar dari YouTube sana, salah satunya. Terus juga selain baca buku, ikut namanya SPM, Sekolah Pasar Modal. Itu biasanya diadain sama teman-teman sekuritas. Ya, salah satunya investasiku gini ya. Jadi ngadain acara live kayak gini atau ngadain acara yang seminar on-site ya. Jadi kita datang ke sana, nanti ada narasumber yang jelasin. Dulu banyak ikut seperti itu. Jadi rajin ada info, ada sekolah pasar modal di mana ikut. Itu di mana ikut. Nanti saling sharing sama teman-teman di sana juga, sama pembicaranya juga. Tapi mostly banyak juga dari buku dan YouTube sih. Oke, berarti
sebenarnya generasi sekarang harusnya lebih dimudahkan ya kalau memang ingin Itu. saham, dan memang intinya harus dimulai ya kok, jangan cuma belajar sana sini. Iya. Ternyata nggak Justru mulai. pelajaran yang paling penting itu ketika kita mengalami. Jadi kalau kita baca buku, lihat YouTube kan itu teori ya. Oh tahu nih saham yang bagus tuh kayak gini. Oh saham yang jelek tuh kayak gini secara teori. Tapi prakteknya kita harus analisis. Oh kenapa ini disebut bagus? Kita bandingin satu sama lain gitu kan. Kita beli ini, oh ternyata rugi. Oh ini loh yang namanya beli harga di pucuk ketinggian kayak gitu kan. Jadi ngerasain. Justru pahamnya itu di situ karena saham itu kan nggak cuma sekedar beli dan jual, tapi psikologis itu justru yang menjadi paling sulit karena ngelihat saham tetangganya naik pengen nih gitu kan, tapi punya kita gitu-gitu aja atau bahkan malah turun. Nah itu yang justru sangat sulit untuk kita pelajari karena nggak ada di buku gitu ya. Di buku cuma bilang beli saham yang bagus, tapi kan pada prakteknya kita udah beli ternyata harganya turun, harus gimana gitu kan gitu. Nah, dari cerita Koko tadi juga berarti udah lumayan lama nih, dari 2017. Kira-kira selama Koko investasi saham dari 2017 sampai sekarang, tantangan tersulit apa nih yang pernah dihadapi selama investasi saham? Yang paling sulit itu sebenarnya fokus sama tujuan. Karena gini, kita investasi saham kebanyakan itu nggak punya tujuan. Cuma beli aja supaya cuan. Maksudnya cuan ya pasti ya, semua orang pengen cuan. Tapi maksudnya tujuan tuh cuannya buat apa gitu loh. Jadi misalnya contoh beli saham A itu untuk dana pensiun 20 tahun lagi gitu. Selama kita yakin oh ini sahamnya bagus dan terus bertumbuh, ya udah kita nabung aja terus, biarpun harganya naik turun segala macam, kita nabung, nggak pedulin kata orang misalnya ya, atau berita apa gitu. Itu yang paling susah. Karena misalnya nih kita niat kita mau beli saham ini untuk dana pensiun gitu ya. Kebanyakan kalau pemula itu semangatnya tinggi. Terus dihajar turun 10%, 20%. Langsung nggak yakin. Waduh, bisa nggak ya saham ini buat dana pensiun? Akhirnya dijual. Padahal niatnya kan buat dana pensiun. Baru sebulan udah dijual. Nah itu tantangan yang paling besar justru. Jadi kita yakin sama tujuan kita, yakin sama saham pilihan kita, terus konsisten dan nggak dengerin omongan berisik kanan kiri gitu. Karena kan kita udah beli saham ini, oh ternyata sebelah bilang oh saham ini bagus. Akhirnya koleksi kayak supermarket. Beli sampai 20 30 saham gitu kan. Akhirnya kacau gitu. Ya itu yang paling susah sebenarnya. Jadi yang susah itu yakin sama tujuan dan pilihan kita, terus sama ya nggak usah dengerin kanan kiri, atur psikologisnya kita sendiri gitu. Kalau misalkan kayak tadi kata Coach Caca kan, misalkan kita udah nentuin tujuan nih di masa depan mau dana pensiun, ternyata banyak kan kita beli malah turun nih. Gimana sih caranya kita biar kita tetap nggak ngambil tindakan hanya karena panik gitu? Takutnya sebenarnya bagus tapi karena panik kita jadi jual. Nah, gimana caranya biar kita lebih yakin nih sama apa yang udah kita yakini dari awal gitu? Oke, itu prosesnya cukup panjang ya Kak Mary. Jadi nggak bisa teori aku bilang begini, terus teman-teman praktekin langsung bisa, itu nggak. Jadi cukup panjang. Pertama, kita harus tahu dulu saham ini kenapa sih kok bisa untuk dana pensiun. Untuk jangka panjang lah istilahnya. Itu kenapa? Misalnya contoh ya, kita sebut misalnya saham BBCA contoh misalnya. Kenapa kita beli saham BBCA? Apakah yakin 10 tahun, 20 tahun lagi saham ini tuh masih ada dan masih tumbuh gitu. Nah, terus kedua, kalau oke, yakin, kira-kira harga berapa ya yang sebaiknya kita punya? Maksudnya kita sebaiknya beli ini tuh di harga berapa gitu. Taunya dari mana ya? Kita harus belajar secara historis harga dia tuh kira-kira berapa sih range-nya? Apakah cenderung meningkat ataukah datar ataukah menurun kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi kita misalnya sekarang beli dulu lah ya, katakanlah harga 9.000 kita beli. Ternyata sekian bulan kok turun jadi 8.000 misalnya. Nah, 8.000 itu mahal atau murah sih? Apakah memang dulu kita belinya kemahalan atau memang kita udah belinya murah tapi kebetulan ada krisis jadinya turun lagi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar belajar 1 2 3 4 banyak hal sampai kita yakin oh ini saham ini tuh harga sekian tuh murah. Ya udah kita nabung aja. Dan secara keuangan pun kita bisa belajar nanti cara baca laporan keuangan, baca rasio-rasio fundamental gitu ya. Kalau perlu baca rasio teknikal gitu. Nanti pelajari terus, ya udah kita nabung, akhirnya nabung secara rutin dengan yakin meskipun harganya lagi turun gitu. Karena kita tahu ini turunnya kenapa? Bukan karena sahamnya atau perusahaannya itu lagi bermasalah gitu ya. Tapi lebih ke yang oh ternyata ada krisis, oh karena kemarin udah naik tinggi nih, sekarang lagi turun, waktunya turun gitu. Nah gitu-gitu yang kita
harus pelajari. Kok ini kan aku sebelumnya sebenarnya banyak ngobrol sama lebih ke banyak trader nih ngobrolnya. Nah kalau sendiri, apakah ada konsep cut loss nih dalam investasi atau memang ketika turun ya udah kalau kita udah yakin dari awal kita harus tetap beli atau misalkan tetap ditabung dengan saham yang sama, atau sebenarnya di investasi pun ada konsep cut loss apa enggak? Jadi gini sih kalau yang aku pelajari ya, di investasi itu juga ada banyak macamnya. Maksudnya ada banyak aliran juga ya. Ada value investing, ada growth investing, ada dividend investing, misalnya gitu, ada atau trend follower gitu juga macam-macam ya. Nah, tergantung dia memposisikan diri sebagai apa. Kalau misalnya contoh value investing gitu ya, itu kan dia beli saham ketika murah harganya dan jual ketika harganya wajar. Nah, cut loss itu misalnya kita memprediksi bahwa harga sekarang ini murah nih, dengan asumsi laporan keuangan di kuartal ke depan tuh meningkat gitu. Tapi ternyata prediksi kita salah. Ya udah kita harus cut loss juga gitu. Karena kita posisinya sebagai value investing, maksudnya harga ini sekarang murah, pengennya ke depan tuh meningkat harganya. Tapi kalau ternyata laporan keuangannya jeblok, ya kalau kita pertahankan kita harus siap dengan minus yang dalam gitu. Kecuali view-nya kita jangka panjang, kita memang mau hold saham ini 5 tahun gitu ya. Tapi kalau value investing sih biasanya nggak segitu lama ya, biasanya bulan sampai 1-2 tahun aja. Itu kalau value investing. Nah kalau growth view-nya beda lagi. Selama saham ini masih growth, ya dia akan terus beli gitu. Atau bahkan kalau memang untuk dana pensiun, misalnya posisi sekarang contoh lagi BCA gitu ya. Waktu 2020 dia kan secara laporan keuangan turun. Kalau value investing pasti udah cut loss. Tapi kalau trend dia berhenti beli malahan. Jadi nggak beli, biarkan sampai dasar dulu, sampai harganya benar-benar turun sampai bawah. Dia laporan keuangannya sudah kembali atau kembali naik lagi baru beli lagi gitu. Karena kan kalau beli-beli itu lama-lama uangnya habis, kecuali beli tiap bulan ya gitu. Nah gitu, jadi tergantung kita memposisikan diri sebagai apa. Kalau sebagai dividen investor juga, selama saham ini masih dividennya meningkat, kan kalau dividen kita nggak pedulikan harga ya. Jadi yang penting selama dividennya meningkat terus, syukur-syukur bisa dapat harga yang murah, ya kita tetap beli terus gitu. Selama dividennya meningkat. Tapi kalau dividennya turun, ada apa nih? Kita cari tahu dulu. Kalau ternyata dividennya turun karena laba perusahaan turun sementara atau karena kondisi ekonominya turun, itu kan masih wajar. Jadi nggak apa-apa, kita tetap beli. Tapi kalau ternyata ada masalah, misalnya si direkturnya korupsi gitu ya, nah itu baru deh kita pikir-pikir, wah ini masih bisa dipertahankan nggak? Kita cut loss, gitu contohnya. Jadi ada banyak variasinya. Berarti ternyata di dalam investasi saham pun kita tetap ketika yang kita yakini sudah tidak sesuai dengan yang awal, kita tetap harus ambil tindakan ya kok ya, bukan yang malah tetap tidak mau mengakui kesalahan gitu. Iya, betul banget. Ya. Terus tadi kan Koko bilang sesuai dengan judul kita nih, investing for living. Sebenarnya bisa nggak sih kok kita hidup hanya dengan investasi saham, nggak kerja gitu? Oke, kalau bicara bisa atau tidak bisa, itu pasti bisa. Karena sudah banyak teman-teman yang mengalami itu gitu ya. Maksudnya udah ada contohnya. Jadi kita bukan lagi berhayal gitu kan. Sudah ada contohnya. Cuma memang butuh waktu, kesabaran, dan proses yang tidak sebentar. Jadi nggak mungkin lah hanya 1 tahun tiba-tiba langsung freedom gitu. Kayaknya nggak bisa ya. Kecuali sangat beruntung atau modalnya udah besar banget gitu. Tapi kalau bicara bisanya bisa. Nah, setiap orang punya start dan akhir yang berbeda-beda, tergantung tujuan mereka mau mencapai apa. Kan kalau bisa dibilang hidup hanya dari investasi saham, itu kan istilahnya financial freedom ya. Jadi kita nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, hanya dari hasil investasi, uangnya tumbuh terus dan kita bisa hidup dari sana gitu. Nah, jadi bisa, tinggal kita ukur dulu, mau financial freedom atau mau pensiunnya itu tuh bukan usia, tapi butuh uang berapa. Nah, biasanya itu ukurannya dari pengeluaran kita sehari-hari. Jadi misalnya pengeluaran kita contoh 5 juta per bulan gitu ya. Itu ada rumusnya, kita hitung, itu ketemu angka 1,5 M. Uang yang kita punya, dan kita hanya ambil 4% aja. Nah, jadi anggap contoh, simpelnya kita investasi sebesar 1,5 M ke suatu saham yang menghasilkan dividen minimal 4% per tahun, kita udah freedom di situ. Sudah financial freedom. Jadi kita hanya ambil dari cuan dividennya doang. Sahamnya tetap 1,5 M dan terus bertumbuh ya. Kalau sahamnya terus naik kan berarti nggak cuma 1,5 M dong. Akan jadi 2 M, jadi 3 M, dan seterusnya. Itu udah kita bisa pensiun. Nah, cuma kan proses menuju ke sananya yang panjang ya.
Itu kan targetnya. Nah, kita tabung aja. Kita yakin sama saham ini, cuma memang mungkin nggak hanya satu saham ya, ada beberapa saham gitu kan. Kita tabung, 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 tabung sampai akhirnya nominalnya sampai ke situ. Gitu. Jadi nabung rutin ya, kita nggak bisa hanya taruh 100 juta tiba-tiba berharap jadi 1 M gitu ya. Itu bisa sih dari capital gain, cuma kan butuh effort ya. Gitu. Oke, berarti tadi kalau Cece bilang kan apa namanya, untuk bisa 5 juta per bulan nih butuh 1,5 M nih. Itu dengan asumsi 4%. Tapi sebenarnya mungkin banget kan kok ya kalau kita nyari saham-saham yang dividennya di atas 4%. Apakah Bisa, itu kalau mungkin? secara historis kan memang ada ya saham-saham tertentu yang biasanya nih dia baginya tuh sekitar 6%, ada yang 7%, bahkan ada yang di atas 10% gitu. Ada yang memang langganan, jadi mereka disebut memang saham dividen, bisa dibilang julukannya gitu gitu. Cuma minusnya secara harga mereka hanya sideways atau naik turun gitu-gitu aja. Maksudnya nggak semenarik yang kita main capital gain. Nah itu juga ada yang seperti itu konsepnya. Jadi kita belinya di harga murah. Catatannya di harga murah supaya dividen kita makin tinggi.